A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat yang bernama Nuaiman. Sahabat yang bernama Nuaiman. Di Majlis Ar-Raudhah ada nih yang mirip seperti ini ada. Ada yang mirip wataknya, mirip sahabat ini ada. Di Majlis Ar-Raudhah. Nuaiman. Nah, Nuaiman ini sahabat yang lucu. Lucunya luar biasa. Dan isengnya pol. Jangan ditiru ya. Nah, ini karena dia enggak pakai mikir-mikir. Sifatnya itu polos dari hati. Suatu ketika Nuaiman ini lagi duduk-duduk bersama teman-temannya, para sahabat di depan Masjid Nabawi, depan masjid. Dudukan gitu. Datang badui, orang dari dusun, naik ontanya gemuk. Ya naik ontanya gemuk. Pengen ketemu Nabi Muhammad SAW. Maka ontanya diparkir di depan masjid, di tali di pohon gitu kan, parkir. Kemudian dia masuk menemui kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ngobrol lah nih Nuaiman dengan sahabat-sahabat. Para sahabat ngomong pada Nuaiman, iya, itu ontanya gemuk itu. Ontanya gemuk. Sembelih saja. Nanti kita makan. Dagingnya kita makan. Lumayan onta gemuk. Sembelih nanti dagingnya kita makan. Tenang. Paling pol nanti diganti rugi sama Nabi SAW. Ya, pol nanti Rasulullah yang ganti rugi. Akhirnya Nuaiman karena didorong nih, diprovokasi ini ya sama teman-temannya. Oh, kesiap gitu. Onta itu dihampiri, langsung disembelih sama Nuaiman. Ya, setelah nyembelih, lari dulu dia. Lari sembunyi. Karena yang punya onta tampak mau keluar dari masjid, lari. Begitu yang punya onta keluar dari masjid, lihat onta udah terkapar gitu ya. Maka teriak, ya Rasulullah, onta saya disembelih. Onta saya disembelih. Maka kanjeng Nabi SAW menanya sama sahabat, siapa ini yang nyembelih? Ini yang ditanya, yang nyuruh ya. Siapa yang nyembelih ini? Siapa ini? Nuaiman ya Rasulullah. Di mana dia? Tuh lari ke sana ya Rasulullah. Maka sama kanjeng Nabi dicari tuh Nuaiman. Berangkat sendiri dicari. Dapat informasi ada di rumah situ ya Rasulullah. Sembunyi di depan rumahnya seorang sahabat. Di mana sembunyinya? Masuk dalam lubang parit. Jegur ke situ, tutupan pakai dahan-dahan atau ranting pelepah-pelepah korma. Nah, di situ ada sahabat lain yang tahu Nuaiman itu sembunyi di situ, tahu dan tahu kanjeng Nabi SAW nyari. Maka dia nunjuk ke lubang tadi sambil teriak, ya Rasulullah, saya nggak tahu Nuaiman di mana ya Rasulullah. Saya nggak ngerti Nuaiman di mana, tapi sama gini. Saya nggak tahu ya Rasulullah, Nuaiman ada di mana? Saya nggak tahu ya Rasulullah. Maksudnya biar Nuaiman merasa tenang ya. Padahal Rasul lagi berjalan menghampiri ke situ. Nah, ketika Nuaiman udah merasa tenang begitu, tiba-tiba Rasulullah membuka apel pah korma tadi, kemudian ketemu nggak mau ketangkep, ini dikeluarkan. Ditanya sama Rasulullah, ini siapa? Kamu nih kenapa kok nyembelih onta tamu saya gitu kan ya, bil makna? Maka jawab, ya Rasulullah, yang nyuruh ya, yang ngasih tahu jenengan saya di sini, ya itu orang yang nyuruh. Yang nyuruh ya sahabat-sahabat itu yang ngasih tahu saya yang nyembelih, ya itu yang nyuruh saya nyembelih. Maka kanjeng Nabi SAW lihat mukanya Nuaiman tuh debu, pasir, kotor, ya sama Rasulullah, kemudian dengan tertawa dibersihkan wajahnya. Ya dibersihkan, digandeng, ayo gitu ya, bukan dimarah. Kanjeng Nabi tambah ketawa. Kemudian nanya sama yang punya onta, regone piro? Dibayar. Nah, silahkan ditiru. Jangan aneh-aneh gitu ya. Ini kanjeng Nabi sama Nuaiman. Nah, suatu ketika 1 tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW. Memang nih cerita-cerita yang saya pilih, cerita-cerita yang buat kita kangen sama Rasulullah. Kita lihat Rasulullah sama sahabatnya tuh ya, seperti itu. Satu tahun sebelum wafatnya Nabi Muhammad SAW, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq melakukan perjalanan dagang ke Busra. Sayyidina Abu Bakar ini kan pedagang ya, perdagangan ke Busra. Ditemani sama Nuaiman dan satu sahabat yang lain. Dua-dua sahabat ini ahli Badar. Ditemenin. Berangkat.
Nah, yang megang jatah makan sahabat yang satunya. Bukan Nuaiman, sahabat yang satunya pegang jatah makan. Ketika lapar nih Nuaiman minta, saya minta makan sekarang. Kata sahabat yang satu, oh nanti dulu, nunggu Sayyidina Abu Bakar datang baru dikasih. Kalau seperti misalnya Edwin dimintain ngomong, gosek, ngenteni Habib besek gitu ya. Nanti dulu, nunggu Habib novel dulu gitu ya. Nanti dulu, nunggu Abu Bakar datang baru nanti saya kasih. Maka Nuaiman udah kelaparan nih marah. Oh awas kamu, saya akan buat kamu marah besar nanti. Ditinggal, temennya ditinggal, gak jauh ada kafilah. Ada kafilah. Nuaiman pun mampir ke tempatnya kafilah tadi kemudian ngomong, kalau bahasa kita, friend, saya mau jual budak, mau beli enggak? Budak waras, seger, pinter ngomong, cerdas orangnya. Cuman ya itu karena pinter ngomong, dia tuh enggak pernah mau dibilang budak, maunya majikan dia. Harganya berapa? 10 ekor onta. Deal, mana orang itu tuh? Sana itu. Deal, sepakat. Bawa 10 onta sama Nuaiman pergi. Ya, pergi. Nah, kafilah ini kemudian menghampiri temennya Nuaiman ini ya. Dihampiri kemudian dipegang. Sini, kamu budak saya ini bukan budak, saya merdeka. Tuanmu udah bilang kamu memang seperti itu. Kemudian lehernya dikasih tali, diikat, digeret sama kafilah tadi. Digeret, diseret gitu, jadi budak. Nah, Sayyidina Abu Bakar kembali lihat kok enggak ada ini. Nah, mana itu diseret sama sama kafilah, dijual nih sama Nuaiman ya. Maka dikejar Sayyidina Abu Bakar, diterangkan duduk persoalannya. Ini bukan budak ini bukan budak. Ontanya nih 10 saya kembalikan, ini bawa sini ya, bawa sini teman saya ini. Akhirnya dikembalikan, pulang ke Madinah. Ya, lapor pada Nabi SAW, ya Rasulullah nih dikerjain sama Nuaiman. Rasulullah nggak marah, tambah ketawa. Rasulullah kalau ketawa itu kan nggak keluar suara, tapi sampai kelihatan gigi geram ya, ketawa seneng Nabi SAW. Nggak marah tapi ketawa. Sehingga dikatakan dalam sebuah riwayat, Nuaiman nanti masuk surga sambil ketawa. Karena hidupnya membuat orang lain ketawa, tapi bukan ngelawak, bukan loh ya. Menyenangkan sahabat-sahabat, ya menyenangkan sahabat-sahabatnya. Nah ini loh kehidupannya Rasulullah dengan para sahabat.